Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, anak kedua dari Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati, lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Memulai pendidikan taman kanak-kanak di beranda istana, Megawati kecil melanjutkan pendidikan dasar di sekolah dasar umum seperti anak-anak lain seusianya. Lalu melanjutkan sekolah menengah pertama dan menengah atas di perguruan Cikini, Jakarta. Tahun 1965, Megawati menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. Karena situasi politik saat itu, Megawati tidak dapat melanjutkan kuliah akibat sikap tegasnya yang menolak intervensi kekuasaan dalam dunia pendidikan. Kembali ke Jakarta, Megawati sempat melanjutkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Keyakinannya untuk aktif di GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia saat berkuliah di Universitas Padjadjaran merupakan sebuah pilihan dan cara Megawati untuk terus mengasah intuisi dan pengalaman politiknya. Sebagai pewaris ideologi dan politik Bung Karno, proklamator, Bapak Bangsa dan Presiden pertama Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri memulai karir politiknya pada 1986 sebagai Ketua Cabang PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, Jakarta Pusat. Walau situasi dan kondisi saat itu sangat menantang, langkah Megawati justru makin cemerlang. Hanya butuh 1 tahun bagi Megawati untuk terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 1987. Setelah duduk sebagai anggota DPR RI selama 10 tahun hingga 1997, Megawati mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 1999 dan pada tahun yang sama itulah Megawati menjadi wakil presiden perempuan pertama mendampingi Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Karir politik Megawati mencapai puncak pada 2001 ketika rakyat Indonesia mengantarkan Megawati menjadi presiden kelima Republik Indonesia sekaligus mencatat sejarah sebagai presiden perempuan pertama Republik Indonesia. Dalam masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, tercatat beberapa capaian yang menjadi tinta emas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pemerintahan Presiden Megawati berhasil membangun fundamental yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi akibat badai krisis 1998. Presiden Megawati berhasil mengembangkan ekonomi makro, antara lain rendahnya tingkat inflasi, stabilnya nilai tukar rupiah dan cadangan devisa negara, serta menurunnya suku bunga bank. Kesabaran dan kegigihan Presiden Megawati mampu menjaga martabat Indonesia di hadapan CGI, IMF, dan Bank Dunia, serta para investor asing. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi naik hingga 5%. Pemerintahan Presiden Megawati juga berhasil menyelesaikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melakukan check and balance, menyeimbangkan kedudukan dan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kabinet gotong royong Presiden Megawati Soekarno Putri berhasil memadamkan konflik yang berkepanjangan di Poso sejak 1998 melalui Perjanjian Malino I yang ditandatangani pada tahun 2001. Begitu pula konflik Ambon yang berskala lebih besar diselesaikan melalui 5 kali perundingan yang menghasilkan Deklarasi Malino II pada tahun 2002. Ketegasan sikap dan kecerdasan Presiden Megawati berhasil mengatasi permasalahan terorisme dengan diterbitkannya berbagai peraturan pemerintah serta bekerja sama dengan DPR RI mengesahkan Perpu dan undang-undang terkait. Undang-undang inilah yang sekarang menjadi landasan penanganan terorisme di Indonesia. Langkah taktis ini diimbangi dengan langkah Presiden Megawati melakukan pemulihan pariwisata pasca bom Bali melalui 4 program pemulihan, rescue, rehabilitasi, normalisasi, dan ekspansi, dan berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta mengembalikan kepercayaan dunia wisata kepada Indonesia. Di masa Presiden Megawati juga, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung pada 2004 dengan tertib dan lancar sebagai tonggak keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Sebagai pemimpin yang visioner dalam masa pemerintahan Presiden Megawati, dilahirkan beberapa lembaga sebagai cermin kehadiran negara, di antaranya MK, Mahkamah Konstitusi,
KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Badan Narkotika Nasional, BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KY, Komisi Yudisial, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan visi menjalankan salah satu amanat reformasi, pada 27 Desember 2002, Presiden Megawati mengesahkan lahirnya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti korupsi pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Atas kerja keras dan berbagai capaian kebangsaan Megawati Soekarno Putri, tidak kurang dari 21 penghargaan dalam dan luar negeri telah diterima Ibu Megawati Soekarno Putri. Keberhasilannya memimpin Indonesia dalam masa krisis, perannya menciptakan kestabilan dalam dan luar negeri, mengembangkan sikap saling pengertian antar bangsa dan interaksi antar peradaban, kapasitas intelektual dan pengabdian Megawati terhadap pengembangan ilmu pengetahuan melalui karya pengabdiannya kepada bangsa Indonesia, dan juga bagi kemanusiaan, memperoleh penghargaan kehormatan gelar Doktor Honoris Causa dari 9 perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Waseda University, Tokyo, dalam bidang hukum, September 2001. Moscow State Institute of International Relations dalam bidang politik, April 2003. Korea Maritime and Ocean University Busan dalam bidang politik, Oktober 2015. Universitas Padjadjaran, Bandung dalam bidang politik dan pemerintahan, Oktober 2016. Universitas Negeri Padang dalam bidang pendidikan dan politik, September 2017. Mokpo National University, Korea Selatan dalam bidang demokrasi dan ekonomi, November 2017. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor dalam bidang politik dan pemerintahan, Maret 2018. Fujian Normal University, Tiongkok dalam bidang diplomasi ekonomi, November 2018. Universitas Soka, Jepang dalam bidang kemanusiaan, Januari 2020. Dengan semangat kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kebangsaan yang kokoh berdiri pada jalan Pancasila, jiwa dan kepribadian Nusantara, kesediaan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sejak 2018, merupakan komitmen tegas Ibu Megawati dalam menjaga Pancasila sebagai jalan ideologi bangsa Indonesia. Juga kesediaan Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah ex officio Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan bentuk keyakinannya bahwa riset dan inovasi Indonesia harus berbasis dan digerakkan oleh ideologi bangsa. Sebagai babak baru dalam dunia riset dan inovasi, lahirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional juga digagas dan diinisiasi oleh Megawati sendiri. Kontribusi dan konsistensi Megawati dalam perdamaian dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengantarkan Megawati menerima bintang jasa negara untuk persahabatan dari Republik Federasi Rusia sebagai sosok pelopor peradaban politik yang penuh kedamaian dan persahabatan, mempererat kerjasama dan saling menghargai antar masyarakat kedua negara. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, sosok kekuatan yang memancarkan energi pemersatu dalam kemajemukan negara kesatuan Republik Indonesia.